Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid daraini wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita berikutnya, yaitu bab yang kedua daripada kitab Uqudul Lujaini karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hak-hak suami atas istri atau kewajiban istri terhadap suami. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' watribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Surah An-Nisa 34, yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan, telah meninggikan sebahagian mereka daripada laki-laki ini atas sebahagian yang lain atau wanita, dan karena mereka, yakni laki-laki, telah menafkahkan sebahagian harta mereka. Sebab itu wanita yang solehah, wanita yang baik, ialah yang taat, yang patuh kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak sedang berada di rumah. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya atau ketidakpatuhannya terhadap suami, maka tegurlah, ingatkanlah, nasihatilah mereka, dan pisahlah mereka dari tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, mengikutmu, patuh kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan, jangan cari hal untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maksud dari kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita adalah bahwa suami harus dapat menguasai, mengurus, mendidik, membimbing, meneladani perang di hadapan istri. Yang mendidik istrinya dengan baik. Allah melebihkan kaum laki-laki ke atas kaum wanita, karena kaum laki-laki atau suami memberikan sebahagian harta kepada kaum wanita di dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah lainnya. Para mufassirin atau para ulama tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki atas kaum wanita adalah dapat dilihat dari dua segi.
Yang pertama, dari segi hakiki atau hakikatnya. Yang kedua, dari segi syar'i atau pandangan syariat agama. Pertama, dari segi hakiki atau fakta empiris bahasa ilmiahnya. Laki-laki melebihi wanita di dalam beberapa hal. Nah, kita akan terangkan satu persatu. Yang pertama, kecerdikan akal dan intelektual. Yang kedua, ketabahan di dalam menghadapi berbagai permasalahan dan problem yang berat. Yang ketiga, kekuatan fisik. Yang keempat, kapasitas tulisan ilmiahnya. Yang kelima, keterampilan di dalam menunggang kuda. Yang keenam, kaum laki-laki banyak yang menjadi ulama. Para aulia, juga para nabi dan rasul. Yang ketujuh, para laki-laki banyak menjadi pemimpin atau imam besar maupun kecil. Yang kedelapan, kaum laki-laki yang pergi berperang di jalan Allah. 9. Kaum laki-laki adalah yang mengumandangkan azan, membaca khutbah, dan pergi sholat Jumat. Ke-10, kelebihan di dalam beriktikaf. 11. Dapat menjadi saksi hudud dan qisas. Yang ke-12, kelebihan di dalam hak waris. Yang ke-13, memperoleh asabah lebih banyak. Yang ke-14, dapat menjadi wali nikah. 15, kaum laki-laki berhak menjatuhkan talak. Yang ke-16, kaum laki-laki berhak merujuk. 17, kaum laki-laki punya hak untuk berpoligami. Yang terakhir, yang ke-18, anak dinasabkan kepada bapaknya atau kaum laki-laki. Yang kedua, dipandang dari segi syar'i, yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan syariat, seperti memberikan mas kawin dan nafkah kepada istrinya. Demikian sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Wanita-wanita yang solehah, yang baik dalam ayat tersebut adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya beserta suaminya. Allah, Rasul, tingkat yang ketiga yaitu suaminya. Mereka memelihara hak suaminya dan melaksanakan kewajibannya saat suami tidak sedang berada di rumah, menjaga kemaluannya serta memelihara rahasia dan barang-barang suaminya, karena Allah telah memelihara mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Yang artinya, sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan hati kamu. Apabila kamu memerintahkannya, ia taat kepadamu. Dan apabila kamu tinggalkan pergi, maka ia menjaga harta dan kehormatan dirinya. Makna dari kata nusyus dalam konteks kalimat wanita-wanita yang dikhawatiri nusyusnya, maka nasihatilah mereka dalam ayat di atas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di malam yang akan datang insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Lebih kurang mohon maaf. Dari Al-Faqir yang bebal ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.